Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Saya minta maaf, pagi hari ini saya tidak buka video, supaya bisa menghemat baterai laptop saya. Karena dari semalam di rumah mati, dan sampai saat ini nggak hidup. Karena walaupun 1:30 saya sudah telepon, tapi mungkin karena situasi hujan sepanjang malam, mungkin tidak ada petugas yang bisa mengerjakannya. Tapi biarlah hati kita tetap bersyukur, hati kita tetap menyembah Tuhan, hati kita tetap memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita di sepanjang hari yang baru ini, minggu yang baru ini, untuk kita boleh kembali menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru, minggu yang baru. Tapi satu hal yang kami percayai, juga bahwa kasih setiamu itu selalu baru dalam hidup kami. Biarlah sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami, penyertaan-Mu yang ajaib, pemeliharaanmu yang sempurna, perlindungan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh biarlah kami boleh menikmati kasih setiamu, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, menikmati anugerah-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan
datang lagi. Amin, haleluya. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ya, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan, kami agungkan selamanya. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, layak disembah selamanya. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu.
Sebab sungguh aman di dalam-Mu Yesus Tuhan. Sebab Kau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang mengendalikan semuanya menjadi baik bagi kami. Rancangan-Mu tak pernah salah, rancangan-Mu tak pernah gagal. Semua yang terbaik bagi kami Kau berikan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepada-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau selalu baik, bahkan selama-lamanya Engkau baik bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada lain hanya Engkau. Engkaulah satu-satunya, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain hanya Engkau. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang sanggup menolong kami. Engkau Bapa yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau Bapa yang membela kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus percaya hanya kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Dari semua yang baik yang Kau janjikan, semuanya Engkau genapi bagi kami. Yang mengasihi-Mu, yang percaya kepada-Mu. Sebab itu biarlah Kau dapati hati kami pagi hari ini. Hati yang setia, hati yang percaya kepada-Mu. Sebagai anak-anak yang mengasihi-Mu, sebagai anak-anak yang menyukakan-Mu. Sebab kami mau ikut kehendak-Mu di sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipercaya. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Sebab itu kami mau terus percaya kepada-Mu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Haleluya.
setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, percaya, ku percaya. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, ya Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin, amin, haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini yang kami mau lakukan di dalam hidup kami, yaitu kami percaya dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bukan menyerah dengan keadaan yang kami alami, tapi kami mau berserah kepadamu, Bapa yang baik yang mengasihi kami. Bapa yang sudah terbukti memberikan yang terbaik di sepanjang umur hidup kami.
sampai hari ini. Ebenezer, sejauh hari ini, sampai hari ini, Engkau sudah menolong kami. Dan kami percaya Engkau Allah Immanuel bagi kami, yang menyertai kami. Dan Engkau berjanji penyertaan-Mu sampai kesudahan segala zaman. Bahkan penyertaan-Mu kekal selama-lamanya. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami boleh terus menikmati kasih setia-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih Engkau berikan kepada kami hak menjadi anak-anak, sehingga kami boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa kami. Engkau yang menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia yang menuju kebinasaan. Engkau berikan kami hidup yang kekal. Engkau jadikan hidup kami berarti. Sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakannya. Kami tidak mau menjadi seperti anjing yang kembali kepada muntahannya, seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Kami tidak mau lagi kembali kepada dosa. Tapi biarlah semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa kami. Sebab itu terus baharui budi pekerti kami, pikiran kami dengan firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami mau lagi belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami percaya, sehingga kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini, dan kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, karena Dia Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anak-anak kesayangannya. Dan sebagaimana yang berkali-kali kita sudah belajar minggu yang lalu, biarlah kita menjadi anak-anak yang menyukakan hati Bapa di surga dengan cara kita melakukan kehendak Bapa. Nah, saya percaya setiap kita semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari karakter kita semakin serupa dengan Kristus, karena setiap hari kita mengalami pembaharuan akal budi yang dikerjakan oleh firman dan oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita masuk di dalam perikop yang baru, di dalam Yohanes pasalnya yang kedua,
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ini sebuah perikop yang saya percaya tidak asing bagi kita, karena ini berbicara tentang perkawinan di Kana, di mana Yohanes mencatat ini sebagai mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, sehingga dia menyatakan kemuliaannya. Nah, tentu ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari kisah ini. Tentu yang pertama, pembelajaran yang kita bisa belajar, hidup Yesus itu dikenal oleh banyak orang, tentu karena apa yang dia lakukan. Sehingga di dalam pesta pernikahan ini, walaupun tidak disebut siapa yang menikah, tapi ayat yang kedua dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi Yesus hadir itu bukan karena sebuah kebetulan, tapi memang Yesus diundang oleh keluarga kedua mempelai tentunya. Dan berarti itu bicara tentang adanya sebuah hubungan yang baik. Nah, jadi pembelajaran yang pertama dalam hidup ini, yuk kita juga membangun hubungan yang baik dengan siapapun, dengan ketulusan hati, dan kita boleh menikmati bahkan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hal yang kedua, melalui apa yang Yesus lakukan, yang dimulai dari Ibu Yesus yang juga hadir pada saat itu, dan karena Ibu Yesus juga hadir, saya pikir ini berarti juga bukan hanya sebatas orang yang mengenal, bahkan bisa saja ini adalah kerabat. Atau ya karena zaman dulu jumlah penduduk juga tidak banyak, jadi dari satu kampung ke antar kampung itu saling kenal satu dengan yang lain. Nah, ketika peristiwa terjadi di dalam pernikahan di Kana, yaitu air anggur mereka habis, maka ada inisiatif dari Ibu Yesus. Dan saya percaya kalau kita baca di Injil Lukas, dari sejak pertama malaikat Gabriel datang kepada Maria menyampaikan pesan, maka ada satu ayat yang dicatat bahwa Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Karena Maria tahu persis siapa yang dia kandung, yang akan dia kandung dari berita Gabriel. Dan selama 9 bulan, 10 hari Maria mengandung. Dan dari kecil Maria merawat, memelihara Yesus sebagai ibu secara jasmani. Sampai Yesus dewasa. Saya percaya Maria sangat mengenal Yesus. Sehingga hari itu Ibu Yesus mempunyai sebuah inisiatif. Ketika dia mendengar bahwa di dalam pesta itu terjadi sebuah masalah, yaitu kekurangan air anggur, dan itu merupakan sebuah masalah besar bagi sebuah pesta di zaman itu. Karena air anggur itu adalah, boleh dibilang itu menjadi salah satu sajian utama dalam sebuah pesta. Dan sekali lagi karena Ibu Yesus sangat mengenal dan dia tahu siapa itu Yesus. Karena sejak Gabriel datang kepadanya, dia tahu siapa anak yang dia kandung, dia lahirkan dan dia besarkan. Sehingga hari itu Ibu Yesus datang kepada Yesus dan memberikan informasi bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, ayat yang keempat Yesus katakan gini, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi apa yang menjadi respon Ibu Yesus sebagai seorang ibu yang sangat mengenal anaknya?
ketika dia meminta sesuatu dan tiba-tiba sebenarnya ini dalam bentuk penolakan walaupun secara halus. Tapi kita melihat bagaimana respon Maria, Ibu Yesus. Dia tidak fokus pada penolakan, tapi dia tetap mempunyai kegigihan. Dan dia langsung manuver, dia langsung ngomong kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi, kenapa Maria bisa ngomong seperti ini? Saya percaya karena Maria kenal dan tahu betul siapa Yesus. Dan responnya benar. Jadi pembelajaran yang kedua itu betapa pentingnya kita mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga apapun yang Tuhan lakukan bagi kita, sekali lagi saya garis bawahi, apapun yang Tuhan lakukan bagi kita, kita tetap bisa berespon benar. Bukan kalau Yesus, Tuhan, Bapa melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, baru kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Bersyukur, berterima kasih kepada Yesus. Tapi kalau kita berdoa dan Tuhan menjawab tidak, kita mulai berespon salah. Mulai ngambek, mulai bersungut-sungut, mulai mempersalahkan Tuhan. Nah, sehingga seperti yang berkali-kali juga kita sudah tahu sama-sama, yang sering saya katakan bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa kita, permintaan kita, dan dia selalu menjawab. Masalahnya, jawaban Tuhan itu harus kita mengerti. Bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Nah, tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, hanya mengenal dari sisi dianya sendiri, dia pikir Tuhan itu harus seperti ini loh. Kok jadi Tuhan yang diatur oleh dia? Sehingga kalau Tuhan menjawab, memberikan apa yang dia minta, baru katakan, oh Tuhan menjawab doaku. Kalau Tuhan nggak memberikan apa yang dia minta, dia ngomong, oh Tuhan nggak memberikan, Tuhan nggak menjawab, bahkan mungkin Tuhan nggak dengar doaku. Padahal sekali lagi Tuhan itu selalu mendengar doa kita, selalu mendengar permintaan kita, dan selalu menjawab. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Nah, bagaimana pengenalan kita itu akan sangat menentukan respon kita. Prinsip ini bukan saja kepada Tuhan. Seberapa dalam kita mengenal seseorang, mulai dari pasangan kita, bahkan orang-orang yang berhubungan dengan kita, seberapa dalam kita mengenal mereka, maka itu sangat menentukan respon kita. Kalau kita tidak mengenal seseorang, maka respon kita itu seringkali hanya didasarkan dengan yang namanya asumsi. Tetapi semakin kita mengenal, memahami, apalagi sampai memahami foto karakternya, respon kita akan bisa benar. Ngadepin teman yang cerewet, kita bisa tetap respon benar. Kita menghadapi teman-teman yang kita pikir pelit, padahal dia memang orang cermat, dia bukan pelit, dia perhitungan. Kita bisa berespon benar. Kita kenal teman-teman yang mempunyai foto karakter dominan yang memang nggak sabaran, kita bisa respon benar ketika mereka pengen cepat aja. Sehingga respon kita selalu benar. Apalagi kita sudah punya nilai bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Tapi saya percaya itu karena ditentukan seberapa dalam kita mengenal. Nah, jadi melalui kisah ini kita juga belajar bagaimana Maria itu sangat mengenal Yesus. Karena Maria yang mengandung secara lahiriah, secara daging. Dia tahu betul siapa anak yang dikandung dan dibesarkannya. Sehingga ketika Yesus akan menolak waktu itu yang katakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Bahkan saya pernah membaca sebuah terjemahan lama, itu malah agak kasar kalimatnya.
Kalimatnya ngomong ini, ada hubungan apa kena mengena antara engkau dan aku? Waduh, itu anak kurang ajar kalau zaman sekarang. Ibunya minta terus dia ngomong, ada hubungan apa kena mengena antara engkau dan aku? Tidak ada urusan. Tapi sekali lagi, karena Maria mengenal betul siapa Yesus, dia mempunyai respon yang benar. Dan dia ngomong kepada pelayan, pokoknya apa yang dia katakan, lakukan. Dan ayat yang kena katakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Dan akhirnya ayat yang ke-7 katakan, maka Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Ini adalah akibat dari kalau kita berespon benar. Akhirnya Yesus juga berespon, memberikan respon yang baik juga. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, ini sebuah perenungan ya. Kenapa pelayan-pelayan waktu itu mau melakukan? Sekali lagi harus digarisbawahi, sebelumnya Yesus belum pernah melakukan mujizat. Yesus belum dikenal sebagai pribadi yang bisa melakukan mujizat. Saya coba berpikir dan merenungkan apakah karena para pelayan itu sudah frustasi karena mereka kehabisan anggur dan mereka bisa jadi sasaran amukan, kemarahan sang tuan rumah, kenapa bisa sampai habis, sehingga akal logika mereka nggak jalan, sehingga disuruh isi tempayan yang pokoknya manut, nurut. Tapi bagi saya mungkin bukan karena mereka frustasi, tapi mereka mulai menaruh pengharapan. Bukan karena melihat Yesusnya mungkin bahkan, tapi melihat Maria. Nah, pembelajaran yang berikutnya adalah seperti ini. Mungkin kita dikelilingi orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yang nggak percaya sama Tuhan. Tapi biarlah melalui hidup kita, melalui respon kita, cara hidup kita, orang-orang yang nggak kenal Tuhan, orang-orang yang nggak percaya Tuhan, itu pada akhirnya bisa mempercayai Tuhan. Melalui apa? Melalui cara hidup kita. Seperti para pelayan, karena diawali Ibu Yesus yang ngomong. Pokoknya apa yang dia ngomong sama kalian, pokoknya lakukan. Nah, jadi pembelajaran berikutnya adalah, yuk, jadikan hidup kita ini sebuah contoh teladan hidup. Kalau Paulus ngomong kepada anak didiknya Timotius, bahkan untuk orang-orang yang percaya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan bagi orang percaya. Nah, apalagi bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi betapa kudus dan salehnya hidup kita. Paulus nasihati jemaat-jemaat. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan melalui hidup kita. Jadi ini pembelajaran berikutnya yang kita harus belajar sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai justru kita menamakan diri orang Kristen, tapi kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus untuk datang kepada Yesus. Tapi sungguh hari ini kita mau belajar dari Maria. Satu pribadi yang sangat mengenal siapa itu Yesus. Sehingga dia berespon benar, dan respon benarnya itu membawa para pelayan itu melakukan apa yang dia katakan. Dan yang kemudian diteguhkan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian ayat yang 8 katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah,
Memang secara jelas firman Tuhan tidak mencatat kapan air sumur itu tadi berubah menjadi air anggur. Apakah ketika pelayan-pelayan mengisi dan dibawa kepada Yesus, air itu sudah menjadi air anggur? Firman Tuhan tidak mencatat. Yang pasti Yesus ngomong, begitu pelayan-pelayan ngomong, nah ini tempayannya sudah berisi air. Dan Yesus katakan, cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Dan sekali lagi, bagi saya tidak masalah apakah hari itu pelayan-pelayan sudah melihat air itu menjadi air anggur sehingga mereka cedok dan bawa kepada pemimpin pesta, atau ketika mereka masih mencedok itu masih air dan mereka tetap bawa kepada pemimpin pesta. Bagi saya itu bukan hal yang penting lagi. Tapi bagaimana hidup Maria menjadi contoh teladan, bisa meneguhkan orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Yesus itu menjadi mengenal dan percaya kepada Yesus. Itu yang jadi fokus yang Tuhan mau ingatkan kepada saya dan kepada setiap kita pagi hari ini. Jadi kata kuncinya pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, yuk kita mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Memahami siapa yang kita percaya itu lebih dalam lagi. Sehingga setiap saat respon kita kepada Tuhan itu benar. Kita tidak menjadi orang yang sedikit-sedikit bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Tapi kita bisa berserah dan percaya penuh. Dan sebagai dampaknya apa? Melalui hidup kita, orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya kepada Yesus, pada akhirnya mereka bisa mengenal dan percaya siapa itu Yesus. Itu poin penting yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga mendapatkan sesuatu dari kisah ini yang mau dibagikan kepada yang lain. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Yang kita renungkan hari ini, sudah seberapa dalam aku mengenal Bapa? Sudah berapa dalam aku mengenal Yesus? Nah, terus yang berikut, respon aku selama ini sudah seperti apa dengan Tuhan? Apakah aku selalu punya respon benar, sehingga aku bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Dan yang ketiga, apakah hidup aku sudah bisa menjadi teladan contoh sehingga orang-orang yang nggak mengenal dan nggak percaya Yesus bisa datang mengenal dan percaya Yesus melalui hidupku. Itu menjadi doa kita yang ketiga ini. Supaya melalui hidupku Tuhan, orang-orang bisa mengenal dan percaya kepadamu. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Mari kita masuk dalam doa kita. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami bisa datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan juga biarlah hati kami terbuka Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Dan juga kami akan menjadi orang percaya yang melakukan kebenaran-Mu ya Bapa. Dan juga meneguhkan orang lain ya Tuhan, supaya percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan, biarlah hidup kami terus dipenuhi dengan respon yang benar ya Bapa. Bapa yang baik, kami selalu bersyukur kepadamu buat bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, bangsa kami Indonesia terus ada di dalam hati-Mu ya Bapa. Kami percaya bangsa kami hari demi hari dibawa lebih baik ya Tuhan. Dari sisi keamanan, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini yang penuh damai-Mu, penuh sukacita-Mu ya Tuhan. Dan juga dari segi ekonominya juga Tuhan memberikan masyarakat Indonesia dengan penuh pengharapan kepada Engkau, dan setiap masyarakat Indonesia bisa dipenuhi sangan dan pangannya ya Tuhan. Kami percaya setiap keperluan
keperluannya Tuhan dipenuhi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan juga Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik, dan perlindungan ya Tuhan atas masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga bersyukur Bapak pemimpin kami Tuhan, Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan terus pakai presiden kami Tuhan. Urapi dengan urapan-Mu, Tuhan berikan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau curahkan ya Tuhan. Biar pemimpin kami terus membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan di atas bangsa ini Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga para menteri, berkati juga gubernur, bupati, bahkan sampai ke tingkat kelurahan ya Tuhan. Tuhan berkati semua pemimpin pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah mereka dengan satu kesatuan hati Tuhan, mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat Lala ya Tuhan, saat ini juga sudah keluar dari rumah sakit ya Tuhan. Dan juga keadaannya sudah lebih baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan telah pakai setiap dokter yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan juga orang tuanya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh bersama-sama di dalam karam Dia pagi, Tuhan. Kami tahu kebenaran-Mu, Tuhan, sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami praktekkan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih buat berkat-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani, sehingga apa yang Dia kerjakan, kami tahu semua yang kami lakukan sesuai dengan yang kami katakan. Terima kasih, kami serahkan semua kegiatan aktivitas kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah kuasa melakukan segala perkara buat kehidupan kami. Kami boleh mendapat damai sukacita dan tuntunan Roh Kudus panjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi.